Halo semuanya, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang mengelola pemasaran internasional. Tapi sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Reza Samuel Sujarwadi dari kelas 4B4 Manajemen, dosen pengampu yaitu Enci Dr. Imelda Welin Juliana Ogi, SEMM. Baiklah, kita masuk pada pemahaman pemasaran internasional. Pemasaran internasional adalah pemasaran yang kegiatan operasinya melewati batas-batas lebih dari satu negara. Pemasaran global adalah kegiatan pemasaran oleh perusahaan yang mempunyai bisnis global dengan strategi pemasaran global, pasar global, maupun produk global yang sama standar di berbagai negara. Tahapan menjadi pemasar internasional terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, no foreign marketing. Perusahaan sudah berhubungan dengan dunia internasional, tetapi bukan karena inisiatif atau belum ada usaha untuk memasarkan sendiri ke pasar luar negeri. Yang kedua, infrequent foreign marketing. Perusahaan mulai memasarkan ke luar negeri kalau ada surplus produksi. Ketiga, regular foreign marketing. Produsen sudah mempunyai perencanaan untuk memasarkan produknya ke pasar asing. Yang terakhir yaitu global marketing operation. Produsen telah terlibat dengan dunia internasional secara global. Selanjutnya, tujuan pemasaran internasional. Menerapkan pemasaran internasional, setiap perusahaan berusaha untuk mencapai kinerja tertentu. Jika itu adalah perusahaan komersial, maka perusahaan jelas ingin mendapatkan keuntungan maksimum dalam jangka panjang. Mendapatkan keuntungan adalah tujuan utama dari aktivitas perusahaan di pasar luar negeri. Selain tujuan global, suatu perusahaan dapat dianggap sebagai target dari orde yang lebih rendah. Tujuan pemasaran internasional adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memenuhi alasan untuk produksi suatu produk atau barang dan jasa dengan mengidentifikasi permintaan asing yang ada atau potensial. Yang kedua, penciptaan barang atau jasa yang paling memenuhi persyaratan pasar internasional dibandingkan dengan barang yang diproduksi oleh pesaing. Yang ketiga, informasi yang andal, akurat dan tepat waktu tentang pasar internasional, struktur dan dinamika permintaan konsumen, selera preferensi konsumen asing. Yang keempat yaitu koordinasi dan perencanaan produksi, penjualan, kinerja keuangan dengan mempertimbangkan kepentingan pasar internasional. Yang kelima yaitu meningkatkan metode atau teknik produk komersial. Yang keenam, manajemen merchandising di pasar internasional. Dan yang terakhir yaitu ruang lingkup kontrol internasional atas penjualan barang dan jasa. Dalam beberapa kasus, tujuan pemasaran dapat memberikan hasil yang diinginkan seperti peningkatan volume penjualan, menyediakan kondisi yang lebih menguntungkan untuk kegiatan produksi dan bisnis, akses ke pasar baru, pengurangan biaya per unit produksi, komoditas, pembentukan citra positif di antara konsumen, dan lainnya. Akhirnya, pencapaian keunggulan kompetitif dan pembentukan citra positif di antara konsumen dan komitmen terhadap produk dan layanan perusahaan juga membantu meningkatkan efisiensi. Berikut desain organisasi dalam mengelola pemasaran internasional. Desain organisasi adalah pola tentang hubungan antara berbagai komponen dan bagian organisasi. Pada organisasi formal, struktur direncanakan dan merupakan usaha sengaja untuk menetapkan pola hubungan antara berbagai komponen sehingga dapat mencapai sasaran secara efektif. Sedangkan pada organisasi informal, struktur organisasi adalah aspek sistem yang tidak direncanakan dan timbul secara spontan akibat interaksi peserta. Pada umumnya, orang akan menganggap struktur sama dengan desain organisasi. Sesungguhnya, desain organisasi merupakan proses perkembangan hubungan dan penciptaan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, struktur merupakan hasil dari proses desain. Proses desain merupakan suatu kegiatan yang bersifat kontinu atau dirancang oleh manajer. Apapun bentuk atau hasil proses desain tersebut, para perancang desain organisasi harus merancang sebuah organisasi yang dapat membuat organisasi tersebut tetap bertahan hidup. Nah, ini merupakan macam-macam desain organisasi.
Secara garis besar, desain organisasi terbagi dua bagian, yaitu desain organisasi mekanistik dan desain organisasi organik. Nah, model organik dan desain organisasi berada dalam posisi yang bertentangan dengan model mekanistik, berkaitan dengan perbedaan karakteristik organisasi dan praktik. Perbedaan yang sangat nyata antara dua model adalah konsekuensi dan perbedaan kriteria efektivitas yang masing-masing berupaya mencapai maksimalisasi. Sementara model mekanistik memaksimalkan efisiensi dan produksi model organik memaksimalkan kepuasan, fleksibilitas, dan pengembangan. Nah, berikutnya kita masuk pada strategi pemasaran internasional. Dalam menjalankan strategi pemasaran internasional, tiap perusahaan dapat memilih metode yang paling sesuai bagi produk dan sasaran pasarnya. Ada beberapa strategi yang digunakan perusahaan untuk dapat bersaing di pasar global. Yang pertama yaitu Customer Lifetime Value, di mana CLV ini adalah nilai sekarang dari arus cash profit di masa depan yang diberikan seorang konsumen dikaitkan dengan hubungannya dengan perusahaan. Strategi CLV ini menekankan pemasar untuk dapat memenuhi kepuasan dan memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan untuk jangka panjang. Yang kedua yaitu experiential marketing, di mana dalam proses pemasaran pengalaman, targetnya terfokus pada pengalaman yang akan didapatkan oleh konsumen ketika mengonsumsi produk. Pemasaran ini menggabungkan elemen logika, emosi, dan tindakan untuk menjadi penghubung antara produk dengan konsumen. Yang ketiga yaitu Blue Ocean Strategy. Strategi ini memiliki tujuan untuk menciptakan permintaan pasar yang baru dalam Blue Ocean Strategy. Permintaan diciptakan bukan direbut, sehingga perusahaan memiliki kesempatan besar untuk tumbuh dan mendapatkan keuntungan. Yang keempat yaitu ekuitas merek atau brand equity. Dalam hubungannya dengan merek, ada beberapa sikap yang dapat diambil oleh konsumen, yaitu mengganti merek karena harganya, tidak memiliki alasan kuat untuk mengganti merek, akan merasa rugi jika mengganti merek, menganggap merek sebagai teman, dan terakhir yaitu terikat pada merek. Yang kelima yaitu kualitas jasa atau service quality. Pada strategi ini, keunggulan kompetitif perusahaan dapat dicapai melalui pelayanan atau jasa penghantaran produk yang baik. Seluruh proses pemasaran didominasi oleh elemen jasa dibandingkan dengan elemen fisik produk itu sendiri. Yang keenam yaitu tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility atau CSR. Nah, kebijakan CSR ini mengarahkan perusahaan untuk dapat menjalankan perusahaan untuk mematuhi hukum, standar etika, dan aturan internasional yang berlaku. Dalam perjalanannya, perusahaan juga harus melakukan prinsip dasar yang sudah ditentukan, yaitu yang pertama, fokus pada isu tertentu yang paling berkaitan dengan operasi perusahaan. Yang kedua, konsisten menjalankan program yang bertujuan untuk dapat mengurangi dampak negatif dari aktivitas perusahaan. Yang ketiga, branding, yaitu mengaitkan seluruh aktivitas tersebut dengan program pemasaran merek sehingga terbentuk satu kesatuan yang positif antara kegiatan CSR dengan merek di mata konsumen. Yang ketujuh, yaitu manajemen hubungan konsumen atau Consumer Relationship Management atau CRM. CRM merupakan strategi yang digunakan untuk mengelola interaksi perusahaan dengan konsumen dan calon pembeli. Yang terakhir yaitu yang ke-8 yaitu network marketing. Umumnya, strategi ini dikenal dengan istilah multi-level marketing. Pada dasarnya, strategi ini merupakan strategi penjualan langsung yang melibatkan struktur pengusaha tertentu. Masing-masing pengusaha tidak hanya bertanggung jawab untuk menjual produk, tetapi juga untuk membangun jaringan di bawahnya yang nantinya akan memberikan keuntungan dalam hal finansial. Subtopik berikutnya yaitu hubungan interpersonal dalam mengelola pemasaran internasional. Masalah internasional digunakan terutama untuk memperluas jaringan bisnis.
Di dalamnya, proses komunikasi perlu dilakukan dengan baik sehingga tujuan dari pemasaran internasional tersebut bisa tercapai. Dengan jaringan bisnis yang semakin meluas, tentu saja diharapkan produk atau jasa yang ditawarkan juga semakin dikenal. Oleh karenanya, diperlukan strategi komunikasi yang efektif sehingga kita bisa benar-benar membangun jaringan dalam skala internasional. Nah, ada banyak faktor di dalamnya yang tentu saja bisa diperhatikan sehingga strategi-strategi berikut bisa diterapkan dengan baik. Yang pertama, menguatkan karakteristik. Yang kedua, membuat adaptasi yang baik. Yang ketiga, menciptakan branding yang kuat. Yang keempat, menggunakan bahasa internasional. Yang kelima yaitu advokasi pada pemerintah bila diperlukan. Yang keenam, menggunakan media kekinian. Yang ketujuh, membaca kebutuhan pasar internasional. Yang ke-8, memperhatikan latar belakang. Yang ke-9, menggunakan komunikasi persuasif. Yang terakhir yaitu mengidentifikasi target konsumen. Pada saat ini, saya mengambil Starbucks sebagai contoh pemasaran internasional. Nah, apakah kamu adalah salah seorang penyuka kopi? Jika iya, besar kemungkinan kamu pernah mencicipi kopi varian dari Starbucks atau minimal kamu pernah mendengar nama perusahaan Starbucks yang identik dengan logo berwarna hijau ini. Starbucks adalah perusahaan minuman kopi yang telah mendunia. Cabang dari Starbucks ada di berbagai belahan dunia termasuk Indonesia. Salah satu tips sukses dari perusahaan Starbucks untuk memasarkan produknya secara global adalah dengan menyesuaikan menu-menu minumannya dengan selera lokal. Semisal di Hong Kong, perusahaan Starbucks menyediakan menu Dragon Dumplings, atau di Amerika Serikat, Starbucks menyediakan menu khas musim gugur bernama Pumpkin Spice Latte. Di Indonesia sendiri, varian kopi Starbucks lebih dipersonalisasi sehingga lebih sesuai dengan lidah masyarakat lokal. Perusahaan Starbucks ini pun telah dikenal memiliki reputasi yang baik untuk keterlibatan budaya lokal di setiap cabang usahanya. Berikutnya, rangkuman dari penjelasan yang saya presentasikan tadi, yaitu pemasaran internasional diartikan sebagai proses pemusatan sumber daya dan tujuan organisasi pada peluang pasar dalam melakukan sebuah bisnis atau membangun perusahaan yang berskala internasional. Masing-masing pelaku pemasaran harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam kaitannya dengan pemasaran global, sehingga mampu bersaing dengan baik dan juga mampu menguasai pangsa pasar internasional. Itulah hasil penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang belum memahami tentang mengelola pemasaran internasional. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you on the next video. Bye.